Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, pengisi tausiah kita pada malam ke-10 ini yaitu kepada abang kami Ardiansyah, kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه ينابع العلوم والحكم. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nahmaduhu. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tanpa terasa kita diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan dan umur yang berkah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita menjelaskan, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, sekurang-kurangnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah berapa kali hari ini mengucapkan alhamdulillah? Kira-kira sudah berapa kali kita mengucapkan alhamdulillah? Ingat gak? Lupa ya? Kita manusia ini Pak Bu, manusia itu bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arabnya ma'un nusya. Ma'un kita diciptakan berasal dari air mani. Ma'un nusya, nusya itu suka lupa. Kita adalah orangnya. Ma'un nusya, orang yang suka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu di sini kami mengingatkan, marilah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an yang mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ditambah olehnya. Kalau tadi kaki yang agak sedikit sakit,
dibawa ke masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah sebagai bentuk penghambaan diri dan bersyukur masih ada kekuatan yang diberikan, percayalah insya Allah akan ditambah kenikmatan kesehatan kita dan dikurangi rasa sakit yang ada pada diri kita. Namun ingat, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita suka lupa, tidak bersyukur kepada Allah, bahkan mengingkari semua pemberian-pemberian Allah, inna adzabi lasyadid. Azabku amatlah sangat pedih. Allah tidak pernah lupa dengan janjinya. Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Itu dikuatkan dalam Al-Quran. Di surah Ali Imran dikatakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah melupakan janji-janjinya kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya berselawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan syariat agama Islam sehingga kita bisa nikmati saat sekarang ini bagaimana nyamannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang dulu berjuang, bertumpahkan darah, bercucuran keringat mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya kita senantiasa berselawat kepada beliau, karena di samping kita mendapatkan barokah, kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, di akhirat kelak kita juga mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, kata Nabi, siapa yang berselawat kepadaku satu selawat, satu kali saja kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu biha asyara, maka Allah akan memberikan berselawat kepada kita sebanyak 10 kali. Bayangkan Pak, kalau dalam sehari kita bisa berselawat ratusan kali, 100 kali 10, itulah kebaikan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita berselawat kepada baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat beberapa saat setelah baginda Nabi meninggal dunia, maka dilantiklah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Ketika beliau dilantik menjadi khalifah, beliau mengatakan, inni wallaitukum lastu bi'a'lamu minkum. Saya dilantik menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menggantikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lastu a'lamu minkum. Bukanlah orang yang lebih pandai, lebih pintar, lebih alim dari kalian, kata Sayyidina Abu Bakar. Akan tetapi saya dilantik menjadi khalifah atas pilihan kalian semua. Jadi di sini saya ambil sebuah iktibar. Saya yang berdiri di sini bukan berarti saya lebih alim dari Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti saya lebih pandai. Bukan berarti saya lebih pintar, banyak ilmunya. Saya berdiri di sini hanya memenuhi tugas dan kewajiban dari pengurus masjid yang telah mengirimkan agenda dakwahnya bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika nanti dalam penyampaian ada tersilap kata, saya mohon dimaafkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini tidak ingin mengajarkan. Di sini saya hanya ingin mengingatkan kita semua
bahwa ada sebuah kisah antara seorang pemuda dengan seorang imam besar yang bernama Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala. Pemuda ini datang kepada Imam Ibrahim bin Adham mengeluh mengatakan, "Ya Imam, saya ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hati saya tidak bisa bertaubat dengan taubatan nasuha. Sebentar saya taubat, 2 hari kemudian saya maksiat lagi. 3 hari saya taubat, setelahnya saya bermaksiat lagi. Nasihati aku ya Imam Ibrahim." Apa kata Imam Ibrahim bin Adham menasihati pemuda tersebut? Kalau kamu masih ingin bermaksiat kepada Allah, jika hatimu masih ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan lakukan maksiat itu, tapi dengan syarat kamu bisa memenuhi 5 persyaratan ini. Kalau kita bisa memenuhi 5 syarat ini, maka kita bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ibrahim bin Adham? Syarat yang pertama, kalau kamu ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan lakukan, tapi jangan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalau maksiat, tapi jangan di atas bumi ini. Apa jawaban sang pemuda? Ya Imam, bagaimana mungkin kita tinggal di atas bumi, seluruh alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau begitu, apa kamu tidak malu masih tetap bermaksiat kepada Allah sementara kamu tinggal di atas propertinya Allah Subhanahu wa taala? Itu yang pertama. Syarat yang kedua kata Imam, kalau kamu masih ingin tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan bermaksiatlah. Tapi jangan gunakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, jangan makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin berat, Bu. Tak makan mati. Ya. Bagaimana mungkin wahai Imam? Semua pemberian di atas dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita nikmati pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Pasti saya makan dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau begitu, apa kamu enggak malu masih pengen maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu 2. Yang ketiga, kalau masih tetap ingin maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan lakukan, tapi di tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin sulit lagi. Kita tahu Allah Maha Basir, Maha melihat, Ar-Raqib, Maha mengawasi. Bahkan kata pemuda tersebut, bagaimana wahai Imam? Allah Maha melihat, bahkan semut hitam di dalam malam yang gelap gulita sekalipun Allah tahu. Bagaimana mungkin saya bisa bermaksiat, melakukan maksiat tanpa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Oke, kalau begitu, kalau tidak bisa bermaksiat tanpa dilihat Allah Subhanahu wa taala, apa kamu enggak malu masih tetap ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? 3. Yang keempat, kalau kamu ingin tetap bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa di atas muka bumi ini, ketika Israel datang, coba kamu katakan pada Israel, wait, tunggu dulu Israel. Tunggu dulu Israel, jangan cabut nyawa saya mau taubat dulu sama Allah. Bisa nggak kira-kira? Sementara kita tahu ayat yang mengatakan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُكُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajal manusia itu telah datang,
maka tidak akan ada yang bisa mencegahnya sedetik dan memajukannya walaupun sedetik. Ajal kita sudah ditetapkan. Kalau malaikat maut Israel sudah datang, kita tidak bisa menundanya. Jadi sesuatu yang mustahil, kata sang pemuda kepada imam. Kalau begitu apa kamu nggak malu masih tetap ingin maksiat sama Allah? Sang pemuda mulai menitikkan air mata karena syarat yang diberikan oleh sang imam tidak mungkin bisa dipenuhi oleh siapapun di atas dunia ini. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kata sang imam, kalau masih ingin juga bermaksiat kepada Allah, ketika setelah meninggal malaikat penjaga api neraka menyeret kamu akan masuk ke dalam neraka jahanam, silakan menghindar, lari, menghindarlah dari malaikat-malik, menghindar kalau bisa, larilah sejauh-jauhnya dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata sang pemuda? Cukup wahai imam, mulai hari ini saya bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari kisah ini bisa kita tarik sebuah kesimpulan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Sami'un Basirun, Maha mendengar apa yang ada di dalam hati kita. Bahkan tanpa kita ucapkan, Allah mendengar apa yang di hati kita katakan. Allah Maha melihat walaupun di malam gelap yang gulita sekalipun. Dan semua pemberian yang kita dapatkan di atas dunia ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan suci Ramadan ini, agar kita bisa mendapatkan predikat takwa yang dijanjikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Di ujung ayat dikatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum di dalam ilmu nahwu dikatakan itu adalah ismu taraji. Isim taraji itu kalimat yang menunjukkan pengharapan yang sangat besar, luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ulama kita mengatakan, ketika hasil yang akan kita dapatkan dari pengharapan itu luar biasa, diawali dengan kalimat la'alla atau la'allakum, itu tidak bisa dicapai dengan berleha-leha, harus dengan usaha yang maksimal, dengan usaha yang sungguh-sungguh. Untuk itu, di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kita agar mendapatkan predikat takwa ketika nanti bertemu dengan Syawalnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Tersilap kata, akhir kalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.